Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan sekalian. Sesi ini saya pengen sharing ya sedikit tentang bagaimana cara cepat mengunduh database jurnal atau mendapatkan metadatanya Google Scholar dan Scopus, serta analisis pemetaannya seperti apa. Nah, biar literatur review kita nggak satu persatu, tetapi kita langsung bisa mengambil metadata jurnal internasional, bisa sampai sekali unduh itu 1000 kalau untuk yang Google Scholar ya. Kalau untuk Scopus maksimal 200 jurnal. Nah, yang perlu saya sampaikan sebelum ke praktek, ini ada 3 software penting yang harus kita ketahui karena ini software utama yang akan kita pakai. Yang pertama, software Publish or Perish. Nah, ini ada linknya, ya, bisa di herzing.com. Kemudian nanti diunduh di herzing.com, ya. Dan juga yang kedua untuk software untuk analisis pemetaan penelitian untuk melihat bagaimana sebaran penelitian di satu tema, kita pakai software FOSViewer. Nah, nanti kita juga download di FOSViewer.com. Caranya gampang. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Saya share screen langsung untuk bentar. Linknya dulu ya. Yang pertama Publish or Perish. Ya. Publish or Perish. Nah, ini ketik aja di browser di Google browsing Anda ya, Publish or Perish. Nanti langsung muncul website herzing.com. Klik saja. Nah, kita masuk ke laman webnya. Kemudian kita download software-nya. Ya, ini untuk Windows dan lain-lain. Ya, karena saya menggunakan Windows, download yang POP untuk khusus Windows. Ya, klik ini, kemudian nanti akan mendapatkan software tersebut. Nah, kemudian di-install di laptop kita. Nah, karena saya sudah install, ya, jadi saya tinggal buka saja software tersebut. Seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada pilihan kita mau mendownload metadata dari publisher mana. Nah, ini publisher-publisher yang secara gratis bisa kita download. Crossref, Google Scholar, ya, kemudian PubMed. Nah, kemudian ini yang ada syaratnya nih, Microsoft Academic, kemudian Scopus, ya, tanda bintang 2, artinya tetap masih free registration, tapi ada syaratnya. Ya, free registration required. Nah, kemudian kalau yang Web of Science ini external subscription required, jadi harus berbayar. Kita coba yang gratis dulu ya, yang Google Scholar. Kita klik source dari Google Scholar. Nah, langsung diarahkan ke Google Scholar Search. Kita masukkan title dari jurnal yang kita inginkan di kolom title words. Misalnya
customer satisfaction. Atau yang lain juga boleh, misalnya talent management, ya. Kemudian di publication name kita masukkan jurnal. Nah, maximum number of result-nya kita mau mendownload berapa banyak jurnal nih? Ada pilihannya. 10 jurnal, 20, 50, 100, 200, 500 jurnal, sampai 1000 jurnal. Karena ini contoh aja, biar cepat, kita pakai maximum number of result download jurnalnya maksimal 100 jurnal aja ya. 100 jurnal kita download sekaligus. Ya. Kemudian kita masukkan range of years yang kita mau. Misalnya kita mau jurnal-jurnal yang tahun-tahun terbaru 2020 sampai 2021. Kita klik search. Tinggal tunggu, set, langsung dapat. Sebanyak berapa? Papernya 100 jurnal, publication years-nya 2020 sampai 2021. Ini citation-nya 485. Nah, ini penerbitnya penerbit-penerbit internasional yang bereputasi. Contohnya nih, Emerald, ya, Wiley. Nah, ini kemudian banyak banget nih bawah nih, tinggal dibaca aja. Kadang-kadang dari Elsevier juga ada, ya. Oke, setelah itu kalau kita mau melihat ya jurnal secara lengkapnya, bisa klik 2 kali pada setiap itemnya. Diklik, nanti langsung diarahkan kepada apa namanya landing page-nya si publisher itu. Ya, kita bisa baca lengkap di situ. Tapi itu kita next time. Ya, kita di sini saat ini hanya sharing terkait dengan bagaimana melakukan literatur review secara cepat. Ya. Nah, setelah ini kita save result, kemudian pilih result as RIS atau Rev Manager. Nah, ini tinggal kita kasih nama, ya, jurnal dari GSC atau Google Scholar, Talent Management, atau kita singkat TM ya. Tahunnya dari 2020 sampai 2021. Save dulu. Kemudian kita juga bisa hilangkan dulu database ini ya. Karena sudah di-save nggak masalah. Kita klik di atas ini yang ada tulisan yang ada checklist hijau ya. Ini kita klik kemudian pilih tanda delete ya, yang di atas ini. Ini sudah selesai, sudah hilang. Kita beralih ke Post Viewer ya. Kita beralih ke Post Viewer. Ini Post Viewer. Bentar. Saya lagi buka. Kalau cara downloadnya, kita masuk ke web yang saya sudah share di PowerPoint tadi, ya, Post Viewer. Ini. Post Viewer. Nah, ada kan ya website ini, kita tinggal klik, ya, masuk.
sebentar. Nah, kemudian kita masuk ke download. Nah, tinggal pilih software yang mau Anda download sesuai dengan kebutuhan komputer Anda. Saya pakai Microsoft Windows System, ya. Klik ini, tinggal ikuti instruksinya aja untuk menginstalnya. Nah, kita coba langsung lihat Post Viewer saya yang sudah saya install. Bentar, sepertinya lagi loading ya, belum terbuka nih. Kita close dulu saja yang software publish on Paris. Nah, ini sudah muncul ya. Coba kita share screen. Nah, ini tampilan dari Post Viewer software. Gimana caranya kita melakukan literatur review dari jurnal-jurnal yang sudah kita download database-nya tadi atau metadatanya tadi sebanyak 100 jurnal. Kita pengen lihat nih isi jurnalnya itu pemetaannya seperti apa. Nah, kita bisa pakai menu create ya. Kita kemudian pilih choose type of datanya, create a map based on text data. Next. Kemudian data source-nya kita karena tadi sudah menyimpan datanya dengan tipe RIS, ya kita pilih read data from reference manager. Next. Nah, kita masukkan data yang tadi sudah kita download melalui software POP atau Publish or Perish. Nah, kita cari datanya. Tadi saya simpan di My Document, di data support penelitian. Nah, kita tadi download tentang tema jurnalnya itu ini ya, talent management. Oke. Next. Nah, field from which term will be extract itu kita akan memilih title and abstract file saja ya sebagai data yang akan diekstrak. Ya, ini sudah default title and abstract file. Kita tinggal next saja. Kita tunggu extracting term-nya sampai selesai. Nah, kemudian counting method-nya kita pakai binary counting. Next. Nah, ini untuk minimum number of occurrence of a term-nya, kita masukkan angka 5 saja. Set, ya. Kita next. Number of term to be selected, kita sesuaikan dengan yang atas ini, ya, relevansinya 30 term. Kita maksimalkan. Next lagi. Nah, verify, ya, selected term. Jadi, term-term yang tidak sesuai dengan tema yang kita inginkan, ya kita take out saja, kita delete saja. Contohnya nih, need, ya, proses ilangin, today, ya, order, paper, company, mediating role, kemudian employee biarkan, evidence kita hapus aja karena ini bukan merupakan sebuah variabel. Yang bukan merupakan variabel kita hilangkan aja. Research, impact, efek, study, role kita hilangkan aja. Jadi kalau sudah, ya tinggal tersisa variabel-variabel aja, kita finish.
Nah, langsung muncul hasilnya, ya. Jadi ini adalah eh, literatur review secara otomatis via software untuk mengetahui 100 jurnal yang sudah kita download tadi itu pemetaannya seperti apa sih, networking visualization-nya. Nah, di dalam Force Viewer ini kita bisa lihat bahwa ternyata dari 100 jurnal yang kita download tadi, itu ada 4 klaster, ya, dan ada 17 item, linknya ada 91, ya, total link strength-nya 296. Nah, ini klaster ini adalah menunjukkan hubungan-hubungan ya antara data jurnal yang kita download tadi. Nah, ini visualisasi dari network jaringan jurnal ini, ya. Ini klaster pertama nih, ini bahwa jurnal yang mengangkat tema talent management, ya, itu eh, variabel-variabel yang digunakan, ya, itu pertama ada ada competitive advantage, nih, ya, kemudian organization, ya, kemudian ada employee performance, ya, ada performance itu sendiri, ada organization, ya, ada talent itu sendiri, ada challenge, ya. Nah, kemudian ini network visualization, nextnya kemana? Nextnya kita lihat eh, apa namanya, overlay visualization. Kita lihat kebaruan, ya, kebaruan dari variabel-variabel yang digunakan di penelitian itu. Nah, ini di sini ada warna ya, warna apa nih, biru tua ya, sampai ke kanan kuning. Semakin kuning berarti variabel-variabel tersebut itu adalah variabel-variabel yang masih baru-baru, yang digunakan untuk penelitian, ya, dengan tema talent management. Kalau yang biru-biru ini udah banyak banget nih yang meneliti, bukan banyak ya, sudah lama, ya. Jadi eh, variabel performance terhadap talent management ini sudah lama dilakukan penelitiannya. Tapi kalau competitive advantage ini baru, ya, ini warnanya hijau muda hampir mendekati kuning. Ini artinya eh, peneliti, para peneliti di dalam jurnal internasional itu baru mengangkat ya variabel competitive advantage eh, terhadap talent management. Ya. Kemudian yang baru lagi apa, orientation. Ini baru banget nih, baru pada diangkat di jurnal internasional nih. Ya. Jadi kalau kita mau ambil tema yang kira-kira tingkat kebaruannya, ya, tingkat novelty-nya itu masih baru, ya, kita kan dituntut untuk melakukan penelitian kan agar penelitian kita itu eh, punya nilai novelty yang tinggi ya. Gitu. Artinya tingkat kebaruannya itu bagus ya. Nah, yang kuning-kuning ini nih baru nih. Ya. Tapi yang sudah biru ini udah lama diangkat nih dalam penelitian nih, employee performance terhadap talent management nih. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ada visualisasi yang ketiga di software ini, yaitu density visualization. Nah, kita lihat nih, kalau yang warnanya blur ya, belum terlalu terang, itu masih sedikit ya tema-tema penelitian itu, variabel-variabel penelitian itu terhadap talent management. Kalau semakin terang warnanya udah banyak yang mengambil tema-tema penelitian itu terhadap talent management misalnya. Nah, nanti kalau sudah semakin banyak yang meneliti di area itu dan semakin banyak yang mempublish, itu warnanya akan semakin terang dan merah warnanya. Nah, ini talent management ini masih kuning nih. Kalau misalnya udah saking banyaknya jurnal-jurnal yang dipublish secara internasional dengan tema talent management, ya ini warnanya merah. Ya. Nah, kita bisa ambil pemetaan ini ya untuk kira-kira rencana penelitian kita mau ambil variabel apa nih. Nah, tentunya kita ambil
variabel yang masih jarang diangkat, ya. Nih, employee performance. Bukan ya, ini nih, competitive advantage nih ya. Variabel competitive advantage terhadap talent management. Ya, atau talent management practice terhadap talent management itu sendiri. Nah, ini masih banyak nih, masih sedikit nih yang angkat tema ini di jurnal internasional. Lebih sedikit lagi nih orientation nih, variable orientation terhadap talent management. Oke, kira-kira sekian ya dari saya. Nah, kalau ingin mengunduh per jurnal papernya bisa ya dari database yang tadi sudah kita punya, kita masukkan ke dalam Mendeley ya. Kita masukkan ke Mendeley. Kita masukkan ke Mendeley, saya buka dulu software saya. Tentunya Bapak Ibu harus install dulu ya di laptopnya, dan gampang lah install Mendeley ya. Saya kira Bapak Ibu udah punya semua di laptopnya. Mana nih? Oh, kok ke sini sih? Salah, salah, salah. Oke. Oh, bentar. Ya, kita buka Mendeley dulu nih. Ya, kalau untuk memasukkan citasi ke dalam daftar pustaka ya di dalam data atau format penelitian kita, entah itu disertasi atau jurnal, ya tentunya untuk membuat membuat daftar pustaka itu kan harus kalau pengen otomatis harus menggunakan tools Mendeley ya. Nah, kalau kita sudah punya data tadi yang dari publish or perish itu, tinggal dimasukkan secara otomatis ya ke dalam Mendeley tersebut. Nanti kita bisa menggunakan data tersebut untuk eh, daftar pustaka kita di penelitian kita. Ya. Jadi tidak satu-satu ya, baik untuk citasinya maupun untuk download jurnalnya. Ya, jadi tidak satu kumpulin ya, cari tema yang kita inginkan, cari terus kemudian secara manual mencari, secara manual mengumpulkan. Nah, tidak gitu, tapi sudah menggunakan publish or perish ini sudah otomatis menggunakan software itu, langsung kita sedot tuh ya database-nya jurnal sesuai tema kita dari source publisher internasional. Mendeley, oke, kita share screen. Nah, ini Mendeley saya. Ini saya udah banyak masukin data-data dari download otomatis ke dalam Mendeley saya. Nah, tadi yang baru adalah yang tadi kita download, kita bikinkan folder baru aja di sini, di create folder. Kita kasih nama aja, terserah namanya apa aja. Saya kasih nama karena source-nya dari Google Scholar. Kita tandain Google Scholar atau GSC, kemudian Talent Management atau TM. Oke, nah ini folder sudah ada. Ya. Ini di folder yang kita baru bikin, kita klik kanan aja add file. Ya, add file, kemudian kita masukkan ya database yang tadi kita download sebanyak 100 jurnal. Ya, kita tarik ke dalam Mendeley. Mana? Nih. Ya. Nah,
Sip. Nah, kita sudah bisa nih ya, remaining, sending, folder change. Nih, udah masuk semua nih ya di Mendeley kita. Kalau nanti kita mau memasukkan eh, data reference ya ke dalam disertasi kita atau ke penelitian kita untuk reference atau data pustakanya, ya kita tinggal citasi dari Mendeley ini secara otomatis. Ya, misalnya nih satu jurnal ke satu ya, talent management in turbulence times ya, selection, negotiation and exploration strategies for talent management in the aeronautic ya. Ini udah komplit abstraknya. Nah, kita bisa cek view research katalognya, kita klik langsung pasti kita diarahkan ke publisher websitenya. Nah ini ya. Ini publishernya ini apa nih, jurnal artikel. Nah, Scopus ya, Refresh Power by Scopus. Nah, kalau kemudian kita ingin mendownload jurnal ini ya, ini mudah-mudahan bisa. Coba satu-satu kalau memang ingin mengambil jurnalnya. Yang jelas intinya kita sudah punya database ya. Kita copy DOI ya. Justru yang penting kan database itu untuk dilakukan eh, literatur review secara cepat gimana biar nggak baca satu-satu jurnal gitu ya. Nah, 20 menit selesai kita review itu, literatur review 100 jurnal pakai software POP plus pakai software Fast Viewer ya, untuk mengetahui variabel-variabel ya, pemetaan variabel-variabel di dalam 100 jurnal yang sudah kita download tadi. Kita copy DOI ya. Kalau ingin ngambil papernya ya secara keseluruhan, kita copy DOI-nya. Kemudian kita masuk ke SCI Hub. Nah, ini juga kayaknya teman-teman udah pada sering pakai ya, SCI Hub. SCI Hub ini tinggal nanti masuk aja ke webnya. Ini linknya ya, scihub.se. Di Google di search, kemudian klik masuk ke link SCI. Nah, DOI yang sudah kita copy tadi kita masukkan ke sini. Ya, ini jurnal kalau kita ketika kita buka jurnalnya tadi yang di data yang sudah kita dapat, misalnya kita buka satu kok, kemudian publishernya itu tidak memberikan jurnal itu secara open access ya, artinya harus berbayar. Nah, ini kita gunakan software SCI Hub ini. Link ya, link SCI Hub ini untuk mendownload secara gratis. Tapi kalau dari web publishernya sudah statusnya open access ya kita tinggal download aja di situ. Nggak perlu ke sini, nggak perlu ke SCI Hub ini. Ya, ke SCI Hub kalau misalnya si Scopusnya itu status jurnalnya tersebut harus bayar. Nah, kita untuk mengakalinya copy DOI, paste di sini. Kadang ada yang bisa, ada yang enggak ya. Kalau yang berbayar itu. Ya. Tapi kalau yang sifatnya open access di Scopus, ya itu atau di yang lain
Springer atau di Emerald atau di Wiley ya atau di yang lain ya Web of Science. Nah itu kalau yang open access tinggal ambil aja. Nah kita lihat ini bisa apa enggak. Nah ternyata bisa ya. Nah ini berbayar nih, tapi kita bisa download secara gratis. Ya. Nih ya, ini tahun baru lagi, publish baru ya, publish online 15 Maret 2021. Oke, kita download ya. Kita download, tinggal kita save saja bentuk papernya ya, gitu. Jurnal International Journal of Human Resource Management. Fokus. Ini judulnya tentang talent management. Download, save ya. Oke, itu rangkaian cara-caranya ya. Ini sudah terdownload nih. Tinggal kita buka, bisa kita baca secara lengkap paper jurnalnya ya. Dan ini legal ya teman-teman, cara-cara seperti ini ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya berikan kepada teman-teman sekalian ya. Silakan mencoba. Saya sarankan sehari review jurnal sebanyak 100 lah minimal ya. Karena sudah dibantu dengan 2 software tadi, 3 ya, yang terakhir adalah Mendeley. Ya sudah nggak pusing lagi, kita harus misalnya ditarget untuk target disertasi kita kan harus ada literatur review sebanyak 150 jurnal, nah kan. Kalau manual kan pusing juga kita, satu-satu download, habis download kita baca, ya kan. Nah sekarang nggak perlu gitu lagi ya, yang penting apa tema yang mau kita inginkan, masukkan ke dalam software POP, ya, Publish or Price, masukkan tema, berapa jurnal yang akan kita ambil database-nya, langsung dapat. Kemudian kita review pakai Force Viewer, ya, kita pengen tahu sebaran variabelnya seperti apa, penelitian di internasionalnya, seberapa banyak, ya, para peneliti yang sudah mempublikasikan penelitian-penelitian yang mereka angkat ya dari variabel-variabelnya. Nah, itu menjadi faktor ya, untuk kita jadikan tema-tema penelitian. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.